Yogyakarta, kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan kehangatan. Setiap sudutnya menyimpan kisah masa lalu yang berpadu indah dengan dinamika masa kini. Dengan ikonik Tugu yang berdiri tegak dan semaraknya Malioboro yang tak pernah kehilangan daya tariknya. Kota ini bagaikan kanvas hidup. Stasiun Tugu Yogyakarta adalah pintu gerbang bagi ribuan wisatawan yang datang dengan berbagai tujuan. Dari sini, perjalanan menuju ke surga selatan di Yogyakarta akan dimulai. Di selatan Yogyakarta, tersembunyi sebuah desa yang menyimpan sejuta pesona. Desa Tepus, desa yang terletak di kawasan Gunung Kidul. Bukan hanya sekedar desa biasa, tetapi Tepus menyimpan potensi pariwisata bak serpihan surga yang tersisi. Desa dengan perpaduan sempurna, dikelilingi pantai-pantai yang dihiasi karang indah dan eksotis, juga tempat pariwisata unik yang dimiliki desa Tepus, menjadikannya desa wisata yang tak hanya menyenangkan dipandang, tapi juga menyimpan kesan di hati. Perlahan, desa Tepus mulai membuka dirinya kepada dunia. Potensi yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini tumbuh menjadi harapan bersama. Dari ladang yang dahulu jadi tumpuan, kini hadir peluang baru melalui alam, budaya, dan keramahan. Di sini, petualangan bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang pengalaman. Mulai dari menyusuri desa dengan jeep, hingga mencanting batik di bawah bimbingan tangan-tangan lokal. Setiap langkah, setiap gerak menyimpan cerita dan membuka ruang perjumpaan antara wisatawan dan kehidupan sehari-hari warga. Saya Heri, saya pengelola Desa Wisata Tepus atau Dewi Kampus. Bermula dari kami menginginkan bahasanya warga masyarakat Tepus itu bisa sebagian besar bisa terlibat di dalam kegiatan pariwisata. Karena di Desa Wisata Tepus itu ada 20 padukuhan. Secara geografis 7 padukuhan itu mereka berada di kawasan pesisir pantai, tentunya mereka sudah beraktivitas di pariwisata. Namun demikian ada 13 padukuhan yang memang mereka belum beraktivitas di desa wisata. Nah, atas alasan itu kami bersama teman-teman membuat desa wisata yang akan mengakomodir warga masyarakat kami untuk bisa beraktivitas di dunia pariwisata yang dari ke-13 padukuhan tersebut. Untuk warga masyarakat kami adalah mayoritas petani. Bisa dibilang 85% sampai 90% mereka bertani. Petani pun di sini adalah petani tada hujan. Yang petani tada hujan tersebut mereka panen setahun cuma 1 kali, Mas. Jadi sistemnya tanamnya tumpang sari. Artinya gini, mereka punya adalah lahan pertanian. Namun gimana kemudian mereka tidak bisa untuk mengandalkan hasil pertanian saja, mengingat kebutuhan mereka adalah mereka harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan untuk anak sekolahnya, juga untuk mencukupi kebutuhan air ketika musim kemarau. Karena di tempat kami, di Tepus itu termasuk daerah yang kesulitan air, Mas. Jadi kami itu setiap tahunnya pasti akan ada tabungan, yang tabungan tersebut kami gunakan untuk membeli air pada musim kemarau. Kami punya keyakinan lewat kegiatan pariwisata itu bisa mendongkrak perekonomian yang ada. Artinya logikanya gini, ketika ada wisatawan yang datang ke suatu wilayah yang di situ ada potensi wisata, mereka ke situ pasti akan
menikmati sesuatu tentang alamnya, budayanya, atau kegiatan masyarakat apapun. Nah, di situ pasti mereka, para wisatawan tersebut akan berbelanja, akan membeli sesuatu yang ada di situ. Nah, itu alasan kami kenapa kemudian gimana caranya warga masyarakat di Tepus itu bisa beraktivitas di dunia pariwisata. Tapi infrastruktur hanyalah pijakan. Yang membuat Tepus benar-benar hidup adalah manusianya. Warga yang tak tinggal diam, mereka bangkit, bergerak, dan mengambil peran dalam wajah baru desa mereka. Inilah Serawung yang sesungguhnya. Ketika desa menjadi milik bersama, dan setiap orang merasa punya andil dalam setiap langkah kemajuan. Dari tangan-tangan sederhana, lahirlah karya. Dari niat yang tulus, tumbuh kekuatan bersama. Saya Hendro Pratopo, Lurah dari Kelurahan Tepus, periode 2021-2029. Dalam peran pemerintah kelurahan, dalam ikut mengembangkan desa wisata Tepus, itu berawal dari tahun 2021. Di sana dari tahun 2021 kemudian sampai tahun 2025 ini kelurahan selalu menganggarkan melalui APBKAL, anggaran pendapatan belanja kelurahan, untuk mensupport perkembangan desa wisata. Seperti yang baru saja dilaksanakan itu promosi desa wisata yang kemarin berjalan 4 hari di halaman Balai Kelurahan Tepus ini. Itu salah satu contohnya. Jadi setiap tahun dimulai dari 2021 sampai sekarang, Kelurahan Tepus selalu menganggarkan di APBDes untuk pengembangan desa wisata. Kelurahan Tepus itu dengan luas wilayah 2.585 hektar kurang lebih, yang itu terbagi menjadi 3 sektor. Sektor selatan, kemudian sektor timur, dan juga sektor utara. Yang mana dari sekian tadi terbagi menjadi 20 padukuan. Yang di sektor selatan itu ada 7 padukuan. Warga masyarakatnya sudah berkecimpung di dunia pariwisata dengan mengandalkan wisatawan yang ada di pantai. Di sektor utara dan sektor timur kan belum. Kemudian melalui peran penggagas desa wisata yang mana punya ide untuk kemudian sebelum wisatawan itu ke pantai, kenapa tidak kita ajak dulu berkeliling atau melihat-lihat situasi kondisi kelurahan Tepus yang lain daripada yang di pantai. Di sini banyak UMKM, banyak kegiatan-kegiatan seni budaya dan lain sebagainya. Makanya dari itu untuk sangat mendukung sekali pemerintah kelurahan untuk kemudian bagaimana agar desa wisata ini benar-benar berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang selama ini memang masyarakat banyak yang sudah dapat merasakan, baik mereka yang punya jeep wisata, mereka yang punya kegiatan di UMKM, karena mereka udah bekerja sama dengan desa wisata. Apa yang tampak indah di permukaan lahir dari kerja bersama yang panjang. Di balik ramainya wisata, ada jalan-jalan desa yang dibuka, izin-izin yang dimudahkan, dan ruang-ruang tinggal yang disiapkan untuk menyambut tamu. Pemerintah desa tak sekedar mengatur. Mereka hadir, mendengar, dan ikut bergerak bersama warga. Karena sebuah desa wisata tak akan hidup dengan pemandangan, tapi juga dengan sistem yang berjalan dan niat baik yang terus dijaga. Sebetulnya kalau yang sudah tersedia dari awal itu adalah alam, Mas. Ada alam, ada sumber daya manusia juga. Kalau alam kita alhamdulillah punya pantai yang sedikitnya kami ada 12 pantai, Mas, di sini. Terus masalah SDM. Kami menyadari bahwasanya SDM yang ada di Kelurahan Tepus ini
adalah sangat kurang. Mungkin sebelum pariwisata berkembang, kita bisa flashback sebelum tahun 2012, sebelum pariwisata berkembang, itu kalau penjenengan googling di internet, ketika googling Tepus, pasti yang keluar di situ kekurangan air, banyak warganya yang merantau keluar menjadi pembantu rumah tangga dan yang lain. Sedangkan untuk tingkat pendidikan kami juga sangat rendah. Tapi alhamdulillah setelah ada wisata ini, warga masyarakat kami punya kesadaran untuk menyekolahkan anaknya. Jadi lulusan SMP, SMA, kuliah itu sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak. Wisata yang kami kembangkan adalah wisata alam. Wisata alam itu ada pantai, ada gunung, ada gua dan alam yang indah ini. Wisata budaya, seni dan budaya. Jadi kami itu setiap tahun ada yang namanya Festival Kesenian Tepus Yogyakarta, Mas, FKTY. Di situ kami konsep menjadi salah satu paket wisata yang itu kolaborasi antara seni dan budaya yang ada di Kelurahan Tepus. Ketiga kalinya kita ada wisata wisata UMKM. Kenapa UMKM? Jadi ketika ada wisatawan yang datang ke Tepus itu kita ajak untuk melihat beberapa UMKM yang istilahnya itu sudah dari sejak dulu itu sudah dilaksanakan di sini. Kami ada UMKM olahan singkong, ada olahan rumput laut. Kenapa singkong dan rumput laut, Mas? Karena di tempat kami itu singkong sama rumput laut itu ininya bahannya melimpah. Jadi gimana kemudian dulu sebelum ada UMKM dan desa wisata, mereka menjual produk mereka berupa bahan mentah saja, rumput laut sama singkong itu. Tapi sekarang mulai diolah. Nah, ketika wisatawan datang ke sini, kita ajak untuk melihat proses itu. Contohnya lagi ada kerajinan perak dan tembaga, ada kerajinan batik, ada kerajinan anyaman daun pandan. Jadi ketika wisatawan datang ke sini, kita ajak mereka untuk bisa melihat proses ketika membuat kalung, membuat bros, membuat tas, membuat batik dan yang lain itu prosesnya seperti ini. Nah, lewat cara itu kami sebetulnya membuat atau istilahnya membuat UMKM bisa lebih berdaya saing, UMKM yang punya nilai ekonomis yang tinggi seperti itu. Kalau dampaknya gini, Mas, UMKM yang kerjasama dengan desa wisata Tepus itu sebetulnya mereka ada sebelum desa wisata Tepus ada. Nah, keuntungan yang mereka dapatkan saat ini adalah gimana kemudian sekalipun tidak ada tamu dari desa wisata, mereka tetap beraktivitas, mereka tetap berproduksi. Tapi setelah bekerja sama dengan desa wisata, mereka tetap produksi. Ketika ada tamu itu akan menambah menambah produksi mereka. Kalau dulu mereka menjual produknya itu ke Tengkulak, keluar, titipkan warung dan yang lain. Tapi sekarang konsep kita adalah mendatangkan pembeli ke situ. Dari wisatawan dan pembeli pun punya keuntungan. Keuntungannya adalah mereka tentunya akan mendapatkan harga yang lebih murah karena langsung kepada pengrajin atau langsung ke pelaku UMKM tersebut. Konsep kami adalah desa wisata untuk pemberdayaan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Artinya tanpa masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa desa wisata itu. Karena yang kita jual adalah aktivitas mereka. Yang kita jual adalah proses produksi mereka. Jadi tanpa masyarakat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, Mas, kami di desa wisata itu kerjasama dengan komunitas kuliner, komunitas jeep wisata, komunitas fotografer, komunitas seni dan budaya, komunitas potari dan yang lain. Itu menjadi bagian penting kami. Bagian penting ibarat puzzle itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Karena memang pariwisata yang desa wisata yang berbasis masyarakat itu memang keterlibatan masyarakat itu yang sangat diutamakan seperti itu. Nama saya Magdalena Sulistiawati. Saya dari kelompok wanita dengan brand kami Batik Kelangenan. Batik Kelangenan ini ada di Padukuhan Gembuk, Kelurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Gunung Kidul. Awalnya kita saya dan teman-teman itu memang belum ada yang bisa membatik. Kemudian kita berpikir kenapa kok kita hanya lihat saja,
kenapa kok kita tidak bisa ambil bagian, maksudnya ikut menikmati dari perkembangan pariwisata di sini. Kemudian kita berkumpul dengan beberapa ibu di Padukuhan Gembok ini, kita bicara, kita duduk sama-sama, kita bicara bareng-bareng, kita diskusikan kira-kira dari kondisi seperti ini apa yang bisa kita kerjakan, terutama untuk menambah peningkatan perekonomian keluarga kita gitu. Kemudian kita mengerucut ingin belajar membatik, walaupun waktu itu kita sama sekali tidak tahu bagaimana cara membatik. Ketika kami belajar itu dari Januari sampai bulan April, itu kita belajar bersama-sama mulai dari menggambarnya, kemudian mencantingnya, dari awal kita benar-benar belajar dari awal gitu. Satu keresahan juga, karena kalau musim kemarau itu kan kita tidak ngapa-ngapain, Mas. Karena kita fokus pertanian itu, karena di daerah sini itu minim kesulitan air, maka kita pertanian hanya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi ketika musim tanam mulai bulan Oktober November itu, semua teman-teman anggota itu di pertanian, mulai dari menanam, dari tumpang sari itu ada singkong, ada padi, ada jagung gitu, kacang. Kemudian setelah semua masa panennya selesai, mungkin di bulan Juli Agustus itu sudah tidak ada pekerjaan lagi, mungkin hanya mencari pakan untuk pakan ternak. Nah itu kan banyak waktu kosong di situ, makanya kita berkegiatan yang positif, yang bisa menghasilkan positif tapi bisa menghasilkan. Sampai sekarang ini kita sering mendapat kunjungan jadi kalau desa wisata ada kunjungan wisata gitu, ini menjadi salah satu destinasi. Nanti ketika berkunjung di sini bisa belajar mencanting seperti ini, terus melihat produk-produk kami. Nama saya Supriyadi, usaha saya namanya Surya Silver, berdiri tahun 1991. Dulu saya merantau, bekerja di Kota Gede selama 15 tahun. Setelah itu saya pulang ke kampung tahun 91 karena di kampung banyak pengangguran, jadi saya ngajarin 3 orang untuk bekerja di sini. Ternyata di sini semua bisa. Sampai sekarang di sentra saya anggotanya 153 orang. Saya ngajarin jadi 3 berkembang. Yang saya berdayakan dulu itu masih banyak lulusan SMP. Terus saya berdayakan, jadi dia di waktu mudanya bekerja di tempat kami. Setelah bisa saya bikin unit-unit. Jadi sekarang ada 27 unit titik untuk kelompok kerja di kampung kami, sentra Surya Silver di Blegonang, Tepus Gunung Kidul. Di desa wisata Tepus biasanya kalau ada tamu travel itu disuruh ke tempat sentra kami. Di sini ada yang belanja, ada yang pesen, jadi sangat terbantu sekali untuk ada desa wisata Tepus. Saya sangat berterima kasih sekali, saya berguna bagi masyarakat dan bisa mengangkat ekonomi di desa kami, terutama di 3 dusun, tapi sekarang sudah merambah ke desa-desa lain. Ya mudah-mudahan adik-adik saya yang saya ajarin besok bisa go internasional, bukan cuma nasional, tapi bisa go internasional itu karena saya sudah usia kayak gini, terus sekarang saya sudah alhamdulillah sekali adik-adik saya yang saya ajari sudah bisa IT, bisa menguasai di bidang kerajinan logam, terutama perak, tembaga, dan kuningan. Harapan kami adalah yang pertama, Mas, kaitannya dengan peran serta masyarakat. Kami menyadari warga masyarakat kami SDM-nya kurang dibandingkan dengan mungkin daerah lain. Harapan kami adalah kami bisa menciptakan, menggiring warga masyarakat kami untuk sadar wisata, setidaknya bisa menjalankan Sabta Pesona, itu yang pertama.
Karena bagaimanapun juga pelayanan warga masyarakat, pelayanan pelaku wisata itu akan menentukan wisata yang berlanjut. Kedua kalinya harapan kami adalah pelaku pariwisata adalah pelaku pariwisata yang bertanggung jawab, entah terhadap alam, entah terhadap masyarakat dan yang lain. Artinya mereka tidak serta-merta cuma memanfaatkan hasilnya saja, tapi gimana kemudian mereka bisa mengelola sampah, bisa menjaga kelestarian lingkungan dan yang lain. Jadi harapan kami desa wisata Tepus semakin maju, semakin berkembang. Beberapa waktu yang lalu untuk status desa wisata Tepus sekarang kan statusnya berkembang. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada klasifikasi dari tim dari Dinas Pariwisata Provinsi yang harapannya nanti desa wisata Tepus bisa menjadi lebih baik dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Tepus. Harapan kami buat desa wisata supaya terus bisa bekerja sama dengan kami, bisa saling membantu, bisa saling bersinergi sehingga UMKM di Tepus pun juga semakin bisa digandeng terus untuk meningkatkan pariwisata yang imbasnya nanti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti itu. Untuk desa wisata Tepus mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa membantu adik-adik saya terutama di pemasaran kami di sentra Surya Silver. Harapan kami adalah desa wisata Tepus bisa dikenal lebih luas lagi ke kancah yang kalau sekarang skala lokal bisa nasional juga bahkan bisa go internasional. Artinya ketika desa wisata lebih banyak dikenal di luar, itu akan banyak sekali yang akan mendatangkan warga masyarakat, pengunjung yang datang ke desa wisata Tepus ini. Tentunya sekali lagi, ketika banyak pengunjung nanti akan meningkatkan pendapatan dan juga perekonomian masyarakat yang intinya nanti terhadap kelangsungan ini kemakmuran masyarakat. Di akhir perjalanan ini, kami berharap Anda dapat merasakan betapa istimewanya Tepus. Desa ini bukan hanya sekedar tempat untuk berlibur. Ini adalah pengalaman yang akan meninggalkan kesan mendalam di hati setiap pengunjung. Mari kita dukung komunitas lokal dalam upaya mereka untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan menghargai kekayaan budaya mereka sendiri. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami di Tepus, karena surga ini menunggu untuk dijelajahi.